Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anak ibu semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga pembelajaran kita berjalan dengan baik. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah memahami mengenai proposal, tujuan proposal hingga manfaat dari proposal usaha. Nah, untuk submateri berikutnya kita akan membahas mengenai sistematika penyusunan proposal. Nah, di sini ada alur ya untuk penyusunan proposal usaha. Yang pertama, adanya perencanaan dalam sebuah kegiatan sangat penting untuk dipersiapkan. Setelah itu, kita merencanakan sebuah kegiatan harus disusun dengan baik agar apa yang menjadi tujuan tersebut dapat tercapai. Demikian juga dalam kegiatan usaha. Sebelum memulai usaha perlu adanya persiapan tentang penyusunan proposal usaha. Di sini ada alur atau proses perencanaan dari usaha. Yang pertama, ide sesuai peluang usaha. Setelah kita menentukan peluang usaha, selanjutnya itu ada jenis usaha yang disusun. Jadi kita di sini menetapkan usaha apa yang akan kita jalankan. Contohnya itu jenis usaha dagangkah atau jasa. Setelah kita mempunyai rencana dari jenis usaha tersebut atau sudah menetapkan usaha apa yang akan kita jalankan, yang selanjutnya itu adanya analisis kelayakan. Nah, disinilah kita melakukan riset ya. Setelah melakukan riset, sebelum menjalankan kegiatan usaha, yang terakhir itu proses yang harus kita lalui adalah menyusun proposal usaha. Nah, untuk menyusun proposal usaha, kita harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan yang realistis, di mana tujuan yang hendak dicapai disesuaikan dengan kemampuan, spesifik dan dapat diukur serta ada kesatuan antar waktu. Yang kedua, komitmen. Usaha yang kita jalankan itu perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat ya. Contohnya itu ada keluarga, relasi, karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya batasan waktu. Nah, di sini termasuk sub-sub atau bagian dari tujuan proposal harus dilihat secara berkesinambungan dan ada evaluasi waktu atau kemajuan yang akan dicapai dalam usaha. Jadi di sini kita kalau misalnya pembuatan proposal itu harus ada batasan waktu. Proposal ini untuk jangka panjang kah atau jangka pendek gitu ya. Kalau jangka pendek berarti kita harus ada target untuk menentukan kemajuan usaha yang akan kita jalankan. Yang keempat, adanya fleksibilitas, di mana dalam pembuatan proposal ini harus mudah disesuaikan dengan perkembangan usaha. Nah, di sini ada kerangka penyusunan proposal usaha. Daftar isi itu sudah tahu ya pasti anak-anak ibu bagaimana cara buatnya. Nah, untuk bab pertama itu ada pendahuluan. Yang termasuk dari pendahuluan itu adalah latar belakang usaha. Nah, untuk latar belakang usaha itu bisa kita lihat dari mengenai penjelasan singkat tentang usaha yang sedang atau akan dijalankan itu bagaimana ya. Jadi atau mungkin bisa juga dari mana sih ide atau peluang yang kita dapat untuk melakukan kegiatan usaha nanti. Yang kedua, tujuan dan strategi usaha. Di sini tujuan kita melakukan usaha itu apa dan strategi yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan usaha itu seperti apa. Nah, yang ketiga, sasaran usaha. Nah, sasaran usaha ini untuk siapa? Masyarakat umum kah atau mengkhususkan bagian-bagian yang membutuhkan dari produk yang kita hasilkan. Nah, yang keempat, masalah yang dihadapi. Masalah yang dihadapi ini apa? Contohnya mungkin
dari kualitas produk. Nah, bagaimana cara pemecahannya? Melakukan inovasi atau mengganti produk yang akan kita jual atau kita pasarkan. Nah, untuk bab yang kedua, di sini ada deskripsi usaha. Yang pertama, uraian produk yang dihasilkan. Nah, di sini maksud dari uraian produk yang dihasilkan itu uraian secara rinci tentang spesifikasi dari sebuah produk usaha. Misalnya di sini itu ada keunggulannya, baru ada jenis kegunaannya, atau bahkan banyaknya produk yang dihasilkan dengan kualitas yang bagus gitu ya. Baru yang kedua, domisili usaha. Ini atau lokasi ya, lokasi usaha. Di sini mengenai uraian lokasi usaha yang ditentukan baik dari pertalian belakang. Ini maksudnya kalau pertalian belakang itu perolehan bahan baku atau ataupun pertalian ke depan. Contohnya penjualan, distribusi, dan pemasaran produk. Jadi di sini kita dijelaskan ini untuk bagian domisili usaha ya. Bagaimana kita memperoleh bahan baku, terus bagaimana kita cara penjualan, cara pendistribusian hingga pemasaran produk. Oke, yang ketiga, untuk analisis persaingan. Ini perlu ya, termasuk dengan apalagi untuk produk-produk yang sama gitu ya. Nah, untuk bagian ini uraian mengenai posisi usaha dan persaingan dalam pasar yang ada serta gambaran strategi yang akan dijalankan untuk memenangkan persaingan. Nah, ini kita bisa melihat dari analisis segmen pasarnya gitu ya. Ibu sudah menjelaskan yang termasuk dari kunci dari pemasaran itu kemarin. Masih ingat kan anak-anak ibu kan ada segmen pasar, pangsa pasar, hingga posisi produk di pasar itu termasuk masuk dari poin analisis persaingan. Yang keempat, mengenai analisis SDM. Nah, kalau SDM ini berarti dia termasuk sumber daya manusianya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana ini untuk menyusun mengenai struktur organisasi dalam kegiatan usaha. Jadi kalau pembuatan proposal itu harus jelas ini siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang bagian produksinya, bagian pemasarannya, dan bagian keuangannya ya. Yang poin kelima itu mengenai anggaran biaya usaha. Jadi di sini termasuk laporan keuangan yang akan kita jalankan nantinya bisa berupa rencana permodalan, estimasi atau perkiraan dari biaya hingga pendapatan. Itu ya. Baru bab 3 ini ada penutup kesimpulan dari penyusunan proposal usaha itu apa. Nah, kalau untuk lampiran kita kan di sini masih dalam tahap pembelajaran ya. Jadi kalau lampiran itu biasanya adanya fotokopi siup, situ, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan. Jadi belum ini ya, belum terlalu dipaksakan karena kita sebagai pemula. Nah, ini termasuk kerangka penyusunan proposal yang sangat sederhana. Sebenarnya kalau memang rincian-rinciannya itu banyak poin-poin yang harus kita pahami, tapi intinya kita di sini bisa memahami bagaimana sebenarnya penyusunan proposal usaha itu ya. Oke, sampai di sini untuk materi hari ini. Ibu harap anak-anak ibu dapat memahami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.